Ketua Wihara Buddha Dharma Bali, yang saya hormati para Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya Biku Patranata diberikan satu kesempatan untuk berbagi pada seluruh umat Buddha Wihara Buddha Dharma Bali untuk menyampaikan sharing Dharma berkenaan dengan memahami hukum ketidakkekalan atau anicca. Tentu kita sebagai umat Buddha telah sangat memahami dan mengerti dengan jelas teori-teori yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha berkenaan dengan anicca atau hukum ketidakkekalan. Kita sering menyebut dengan hukum perubahan. Tentu di dalam kehidupan ini, jika kita melihat secara mendalam, secara seksama, bahwa segala sesuatu yang terbentuk, yang tercipta di dunia ini akan selalu mengalami proses, yaitu perubahan. Hal yang nampak terlihat jelas adalah ketika kita melihat mungkin di dalam lingkungan keluarga, seorang yang baru menikah, 1 tahun menikah, lantas melahirkan seorang anak. Ada kelahiran berlanjut menjadi seorang anak yang mulai beranjak balita, menjadi beranjak remaja, dan menjadi dewasa. Berubah seketika menjadi tua dan mengalami sakit, bahkan berproses pada akhir kelapukan atau kematian. Hal ini tentu kita sering melihat di dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun kita sering melihat, sering mendengar, atau mungkin menyaksikan sendiri, bukan berarti lantas kita mampu merenungkan, mampu merefleksikan ke dalam diri kita. Dan pada hakikatnya, pada kenyataannya, kita masih sering mengalami penderitaan. Artinya, kita belum dapat memahami yang disebut dengan hukum ketidakkekalan atau anicca. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan ini saya akan mulai mengupas sedikit tentang hukum ketidakkekalan agar kita benar-benar mampu memahami, tidak hanya sekedar memahami, tapi dapat merefleksikan di dalam diri kita. Anicca, kita perlu ketahui bahwa kata anicca berasal dari kata awalan an, yang diartikan sebagai tidak atau bukan, dan nicca yang berarti tetap, selalu ada, kekal atau abadi. Jadi kalau dua kata ini digabungkan menjadi anicca, maka dapat diartikan bahwa anicca adalah tidak tetap, tidak selalu ada, atau juga bisa dikatakan tidak kekal, tidak abadi, dan selalu mengalami proses perubahan. Inilah yang disebut dengan anicca atau ketidakkekalan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, semua fenomena yang ada di dalam alam semesta ini selalu mengalami perubahan. Kita harus benar-benar mengerti dan memahami hal ini dengan jelas. Yang tiada putusnya, perubahan ini terus berlangsung tiada putusnya, selalu dalam keadaan bergerak dan mengalami proses, yaitu upada, yaitu timbul, kemudian titi, berlangsung, dan kemudian bangga atau berakhir atau lenyap. Jadi di dalam kehidupan ini, jika kita menyadari secara mendalam berkenaan dengan hukum
ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu fenomena dalam kehidupan ini selalu mengalami proses pergerakan yang berlangsung, tidak pernah berhenti. Semua berproses berlangsung. Ada timbul, berlangsung, dan lenyap. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, yang menguntungkan ataupun merugikan, baik itu celaan ataupun pujian, semua bersifat bergerak yang tidak terputus, timbul, berlangsung, dan lenyap. Hal ini patut untuk kita pahami secara mendalam, agar ketika kondisi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan muncul dalam kehidupan kita, kita benar-benar mengetahui bahwa sifat dari segala sesuatu itu atau fenomena di dalam alam semesta ini, baik ataupun tidak baik, akan terus mengalami pergerakan. Tidak ada yang berhenti total. Ketika ada celaan, berhenti total, setiap hari dicela. Tidak, pasti akan ada proses pergerakan perubahan yang berlangsung. Dengan demikian kita akan mampu mengerti sedikit demi sedikit dari hukum ketidakkekalan itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, umat Buddha Wihara Buddha Dharma Bali yang selalu semangat untuk belajar Dharma, ya, maka para pemuda dan pemudi meminta kepada Bante untuk sharing Dharma. Bante segera dikirim Bante videonya Bante. Ya, saya sangat mendukung sekali, berapresiasi sekali bahwa umat Buddha, khususnya para pemuda di Wihara Buddha Dharma Bali, masih terus semangat di dalam belajar Dharma. Ini adalah hal yang sangat baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, perubahan atau ketidakkekalan adalah ciri esensial dari semua eksistensi yang dapat disaksikan oleh panca indera. Tadi di awal Bante sudah mengatakan, kita sering melihat eksistensi, ya, semua yang terjadi berkenaan dengan ketidakkekalan di dalam kehidupan kita. Tadi saya mengatakan juga ada kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Bukan hanya berkenaan dengan kematian atau sakit atau penderitaan, tetapi mungkin dari orang yang belum mendapatkan pekerjaan, ketika dia berusaha ada perubahan mendapatkan pekerjaan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak semangat rajin belajar Dharma semakin semangat rajin belajar Dharma, dari yang tidak memahami Dhamma berubah, mengalami perubahan, memahami Dharma dengan baik. Ini juga hukum perubahan. Jadi proses hukum perubahan itu tidak hanya berkenaan dengan yang sedih, yang tidak baik, tetapi hal yang baik juga merupakan bagian dari hukum perubahan. Terkadang kita mensalahartikan, mengatakan ketika kita mendapatkan musibah, ini anicca, perubahan. Oh, uang saya hilang, anicca. Aku dikeluarkan dari tempat pekerjaanku, dipecat, anicca. Tapi ketika mendapat hoki, lupa mengatakan anicca. Benar tidak? Ketika diputuskan pacarnya, anicca. Tapi ketika diterima atau ya kan diterima oleh pacarnya, wanita yang disayangi, ini bukan anicca. Tidak bisa memahami adalah perubahan. Kenapa? Ketika hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengatakan ini adalah anicca. Padahal itu juga bagian dari hukum ketidakkekalan. Nah, jadi hal ini juga perlu kita pahami secara mendalam, sehingga kita tidak mengkotak-kotakkan, oh ini anicca, hal yang tidak baik, kematian, penderitaan, dipecat, ya tidak dapat hoki, ya dicela, ini anicca. Tapi yang bagus-bagus kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa ini anicca. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan, dan memang ini adalah bagian dari perubahan. Semuanya di dalam kehidupan ini selalu berkaitan dengan hukum ketidakkekalan, dan ini perlu untuk kita pahami dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu dan Saudara saya hormati, kita tidak dapat mengatakan ini kekal terhadap segala sesuatu, baik bernyawa ataupun tidak bernyawa, organik ataupun anorganik. Karena bahkan ketika kita sedang mengucapkannya, hal itu akan dan sedang mengalami perubahan. Semuanya berlalu dengan sangat cepat, keindahan bunga, nyanyian burung, ya, dengungan lebah, dan kecemerlangan matahari senja. Semuanya mengalami perubahan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa
Di Bali kita sering melihat bahwa wah, Sunset Road ya indah sekali, setiap orang ya stories juga sering senang sekali melihat sunset misalkan begitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa di situ ada hukum perubahan, di situ ada pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa sunset itu juga mengajarkan perubahan dari keindahan warna yang begitu luar biasa, tapi seketika dengan pergerakan yang begitu cepat dia mulai menghilang, memudar. Di situ sesungguhnya kita bisa menyaksikan hukum ketidakkekalan. Tetapi terkadang sulit bagi kita untuk memahami hal ini dengan jelas. Nah, ini adalah juga bagian dari hukum perubahan. Tidak ada yang kekal. Bahkan semua keindahan, burung-burung bernyanyi, suara lebah dengan lebah yang begitu indah juga mengalami perubahan, termasuk diri kita sendiri. Perubahan kita begitu cepat. Tiba-tiba sekarang sudah usia berapa? Misalkan Bante usianya sudah 30 tahun. Begitu sangat cepat. Kayaknya kemarin waktu itu ya saya masih umur sekian, masih muda, masih SD. Begitu singkat sekali sekarang sudah 30 tahun. Rasanya waktu itu belum lama saya masih SD, masih SMP, masih SMA, atau mungkin masih kuliah S1. Sekarang sudah berlanjut. Nah, artinya di sini kita bisa menyadari bahwa kehidupan ini benar-benar sangat singkat sekali dan begitu cepat prosesnya, sehingga kita sulit untuk memahami yang disebut dengan hukum ketidakkekalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, ketika Buddha wafat, Saka Raja para Dewa mengucapkan kata-kata tentang ketidakkekalan di dalam Maha Parinibbana Sutta. Itu di dalam Digha Nikaya 16 sebagai berikut. Anicca wata sangkara upada wayaya damino upajit wa nirujanti tesang upa samo suko. Bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidaklah kekal, timbul dan tenggelam sifatnya. Setelah muncul akan hancur dan lenyap, terbebas darinya adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, jadi hal ini juga perlu kita renungkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk, artinya kita juga terbentuk dari berbagai macam komponen. Ya, ini adalah tidak kekal. Karena komponen itu sendiri juga tidak kekal. Maka ketika membentuk diri kita juga itu tidak kekal. Sifatnya timbul dan tenggelam. Ada proses kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Ini benar-benar harus kita pahami secara mendalam agar kita mampu membebaskan diri dari ketidakkekalan atau perubahan itu sendiri. Memahami ketidakkekalan saat ini. Ketidakkekalan atau anicca, kata tunggal dari sederhana inilah yang merupakan inti dari ajaran Buddha. Jadi kalimat sederhana atau ketidakkekalan adalah inti dari ajaran Buddha yang juga menjadi dasar utama untuk dua ciri lainnya dari eksistensi, yakni penderitaan atau duka dan tanpa diri, anatta. Fakta tentang ketidakkekalan berarti bahwa realitas tidak pernah statis, melainkan sepenuhnya dinamis, mengalami proses perubahan yang terus berlangsung. Dan para ilmuwan modern menyadari bahwa hal inilah yang menjadi sifat dasar dari dunia tanpa kecuali. Jadi hukum ketidakkekalan ini tidak hanya dipahami oleh siswa Buddha atau pengikut Buddha, tetapi bahkan para ilmuwan dan mungkin juga masyarakat di luar sana sangat mengerti tentang perubahan, tentang hukum ketidakkekalan. Dan ini adalah inti dari ajaran Buddha yang harus kita benar-benar ketahui, yang harus benar-benar kita pahami dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita mampu untuk mempraktekkan dengan cara memahami, melihat realitas kehidupan secara mendalam, maka kita akan dapat benar-benar memiliki kebijaksanaan, memiliki sikap untuk menerima ketika perubahan itu muncul di dalam kehidupan kita. Nah,
Lantas ketika kita sudah memahami, karena sedikit banyak sudah saya sampaikan tentang ketidakkekalan, bagaimana cara mengatasi ketidakkekalan itu, Bante? Nah, tentunya di sini juga ada cara untuk mengatasi ketidakkekalan. Kita juga harus mengetahui sebab dari kita tidak bisa menerima perubahan dalam kehidupan ini, atau mungkin kita tidak bisa memahami dari ketidakkekalan itu sendiri atau perubahan itu. Seperti di musim gugur saya contohkan, seorang petani membajak dengan bajak yang besar. Seiring membajak, dia memotong semua akar kecil yang menutupi. Dengan cara yang sama sesungguhnya para biku, pencerapan atas ketidakkekalan dikembangkan dan sering dipraktikkan, menghilangkan semua nafsu indrawi, menghilangkan dan menghapuskan semua kesombongan. Aku adalah, ini loh aku adalah bos, aku tuh orang sukses. Ada keakuan, kesombongan ini harus ditinggalkan atau dilenyapkan. Di dalam Samyutta Nikaya 22 halaman 102 kita harus memahami hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mampu untuk menghilangkan nafsu indrawi. Artinya untuk kita dapat memahami ataupun mengatasi yang disebut dengan ketidakkekalan adalah bagaimana kita dapat berusaha untuk menghilangkan nafsu indrawi kita. Karena kalau kita selalu mengembangkan nafsu indrawi, memanjakan diri kita, maka yang ada kita akan terus menimbulkan kelekatan-kelekatan. Kelekatan itu seperti debu yang menutupi mata kita atau menutupi cermin atau mengotori cermin, sehingga cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya atau memantulkan objek yang berada di hadapan cermin. Demikian juga dengan batin kita. Ketika batin kita kotor, batin kita diliputi dengan kelekatan, loba, dosa, dan moha, artinya batin kita menjadi gelap. Bagaimana mungkin kita bisa memahami yang disebut dengan hukum ketidakkekalan? Kita sudah terlena dengan apa yang kita lihat, keindahan. Oh, lihat cowok yang ganteng, oh lihat cewek yang cantik, oh lihat mobil bagus, oh lihat ini yang menarik sekali, wah lihat pantai yang indah, wah sunset yang indah. Kita sudah menimbulkan kelekatan-kelekatan yang begitu besar sehingga sulit bagi kita untuk melihat proses perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, maka kita harus benar-benar mampu untuk berusaha sedikit demi sedikit menghapuskan nafsu indrawi atau menghilangkan kesombongan di dalam diri. Ada kata aku di dalam ego ini. Kata aku bisa, aku mampu, aku saja. Ya. Kamu tidak bisa. Ya. Saya yang paling benar, saya paling bisa. Kata aku ini, aku adalah bos. Nah, aku adalah penyokong wihara ini. Nah, hal ini juga perlu kita lenyapkan, kita kikis sedikit demi sedikit agar kita bisa melihat dengan sebenar-benarnya tentang hukum perubahan. Nah, di sini juga ada percakapan Sang Buddha dengan para siswanya. Dikatakan mata, bentuk, kesadaran visual adalah kekal atau tidak kekal. Lalu siswa menjawab, tidak kekal yang mulia. Namun sesuatu yang tidak kekal itu adalah penderitaan atau kebahagiaan. Penderitaan yang mulia. Apakah benar untuk menganggap sesuatu yang tidak kekal, penderitaan, dan tidak bebas dari perubahan sebagai ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku? Tidak yang mulia. Tetapi hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah mengerti hidup ini tidak kekal. Semua yang kita lihat, bentukan, bagian dari kesadaran, mata, tubuh jasmani ini adalah suatu hal yang tidak kekal. Kita sangat menyadari, tetapi kita tidak bisa menerima kondisi perubahan itu sendiri. Maka di sini dikatakan, namun sesuatu yang tidak kekal itu adalah penderitaan atau kebahagiaan, yang sebenarnya adalah duka, penderitaan. Tapi pada kenyataannya kita berusaha untuk terus mengembangkan kelekatan-kelekatan
terhadap tubuh jasmani, harus lebih cantik, dirawat supaya lebih cantik, lebih cakep, ditarik pakai benang dan sebagainya supaya terlihat kencang, terlihat cantik luar biasa, supaya kulit ini halus. Tapi pada kenyataannya proses timbul berlangsung lenyap atau ketidakkekalan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ditanya seperti itu, namun sesuatu yang tidak kekal itu penderitaan atau kebahagiaan? Kalau saya tanya dengan Bapak Ibu, perubahan kita itu kebahagiaan atau penderitaan? Di sini dikatakan penderitaan yang mulia. Maka ketika kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari penderitaan, tugas kita adalah kita berusaha untuk mengendalikan diri kita, ya, mengikis nafsu keinginan kita, kesombongan kita di dalam kehidupan ini. Maka kita akan dapat berusaha untuk melenyapkan penderitaan atau dapat menerima secara bijaksana setiap proses perubahan yang muncul dalam kehidupan kita, sehingga tidak menjadi sebab timbulnya penderitaan. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tidak ingin menderita, benar tidak? Tidak ada satu saya ingin menderita pada hidupnya, tidak ada. Saya ingin susah pada hidupnya, tidak ada. Semua ingin sejahtera, ingin damai, ingin bahagia. Ya, inilah yang tentunya kita harapkan di dalam kehidupan ini. Usianya panjang, ingin bahagia, dipuji, tapi pada kenyataannya dualisme kehidupan selalu muncul dalam kehidupan kita. Dan terkadang ketika kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, kita selalu menimbulkan penolakan-penolakan. Dan penolakan itu artinya kita tidak bisa menerima hukum ketidakkekalan itu sendiri. Nah, selanjutnya pancakanda. Berkenaan dengan pancakanda tubuh jasmani ini, ya, berkenaan dengan pancakanda ada nama dan rupa. Di sini dikatakan 5 kelompok, ya, kehidupan atau pancakanda: bentuk materi atau tubuh, perasaan atau sensasi, pencerapan, bentuk-bentukan mental, kesadaran. Yang tercerahkan menjelaskan 5 kelompok ini para biku adalah anicca atau ketidakkekalan. Artinya dalam diri kita, kehidupan kita, nama dan rupa, ya, batin dan jasmani kita juga mengalami proses ketidakkekalan. Ini sudah jelas. Apapun yang kita lakukan, mau menghindar bagaimanapun caranya, mau kita menghilang atau bersembunyi dimanapun kita, maupun melakukan perawatan dengan cara apapun kita, yang paling mahal di dunia, menghabiskan miliaran bahkan triliunan, itu juga tidak akan memungkiri bahwa kehidupan ini atau pancakanda ini tidak kekal. Kita harus benar-benar memahami ini dulu, mengerti agar kita bisa mengatasi dari ketidakkekalan. Maka kita harus benar-benar memahami secara mendalam dan menerima dengan bijaksana bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan kita, yaitu ketidakkekalan. Apapun yang tidak kekal itu adalah duka. Tidak memuaskan apapun yang duka adalah tanpa atta atau tanpa diri. Apapun yang tanpa diri adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Demikianlah hal itu sepatutnya dilihat dengan bijaksana, sempurna, sama panya, ya, sebagaimana sesungguhnya adanya. Nah, jadi kehidupan ini berkenaan dengan anicca, hukum perubahan. Semua yang berubah itu pasti berkaitan dengan duka atau penderitaan. Dan yang berkaitan dengan duka atau penderitaan adalah sesungguhnya tanpa diri, tanpa inti. Ya, kalau ibaratnya guru Gede Perama itu mengatakan bahwa kita itu seperti langit yang biru. Ada awan hitam dan awan putih. Awan hitam itu seperti penderitaan kehidupan kita. Awan putih adalah kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kedua fenomena, dua kondisi penderitaan dan kebahagiaan ini bukanlah diri kita. Kita adalah langit yang biru yang bisa menyaksikan duka ataupun kebahagiaan, penderitaan ataupun kebahagiaan, untung maupun rugi, dipuji ataupun dicela. Kita seperti langit yang biru yang menyaksikan ketika awan hitam lewat, ketika awan putih menggantikan awan hitam. Nah, ini seperti halnya ketidakkekalan tanpa inti sesungguhnya. Maka sesungguhnya kita tidak bisa untuk menimbulkan terlalu banyak atau kemelekatan di dalam kehidupan atau di dalam diri kita.
Nah, selanjutnya disebutkan di dalam kitab suci Tipitaka bahwa bila mana seseorang siswa telah menembus kesunyataan atau dhamma, ia akan menyadari yang kinci upadadamang dadamang sabang tang niroda damang. Segala sesuatu yang terbentuk pasti akan lenyap kembali. Sekali lagi, segala sesuatu yang terbentuk pasti akan lenyap kembali. Ini tidak bisa ditolak. Kita harus menerima. Harus menerima dan memahami dengan seksama, dengan hikmat, bahwa inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran yang sejati. Bahwa segala sesuatu yang terbentuk pasti akan lenyap kembali. Tidak dapat dipungkiri, tidak dapat ditolak, tidak dapat dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mampu mengkokohkan kualitas batin untuk dapat menerima dengan bijaksana, dengan pikiran yang benar, dengan pandangan ataupun pengertian yang benar. Penembusan yang sempurna terhadap kesunyataan ini hanya dapat dicapai apabila seseorang telah bebas sama sekali dari segala macam keinginan apapun juga, tanha. Nah, ini kuncinya. Kemarin pemuda ada yang bilang tadi temanya bagaimana kita dapat mengatasi ketidakkekalan atau menghindari ketidakkekalan atau menghapuskan ketidakkekalan dalam kehidupan kita. Bahkan Sang Buddha sendiri semasa hidup masih mengalami usia tua, sakit dan kematian, tetapi setelah mengalami kematian atau mahaparinibbana, Sang Buddha telah terbebas dari hukum ketidakkekalan. Artinya di sini kita harus bisa menguatkan keyakinan kita, meningkatkan kualitas mental kita dengan melenyapkan tanha atau keinginan di dalam diri kita. Karena sumber penderitaan yang sesungguhnya adalah keinginan yang tidak terkendali. Karena dari keinginan merawat diri, keinginan untuk memperindah, keinginan untuk mempercantik, keinginan untuk memperkaya diri, keinginan ini menimbulkan keserakahan. Kalau keserakahan menjadi semakin besar dan apa yang kita inginkan ini tidak tercapai, menimbulkan kebencian juga ketika keserakahan ditimbulkan terus-menerus dan diperoleh juga akan mengembangkan atau melahirkan yang disebut dengan kemelekatan, dan itu adalah sumber dari penderitaan. Maka untuk kita bisa mengatasi hukum ketidakkekalan, kita harus dapat mengendalikan keinginan kita, tanha. Karena sumber penderitaan itu ketika perubahan muncul, misalkan menjadi tua, menjadi sakit atau mengalami kematian, bukan menjadi tuanya itu adalah penderitaan, bukan karena sakit itu menjadi sebuah penderitaan, atau bukan karena mengalami kematian sehingga kita menderita, tapi keinginan tidak mau menjadi tua. Ingat, keinginan tidak mau menjadi tua, keinginan tidak mau sakit, keinginan untuk tidak mau mengalami kematian, keinginan untuk tidak mengalami kerugian, keinginan untuk tidak berpisah. Tapi pada kenyataannya hukum kekekalan berproses, kita menjadi tua, sakit dan mengalami kematian. Jadi keinginan itu sumber dari penderitaan itu sendiri. Keinginan itulah yang menjadi sebab sehingga kita menjadi pribadi yang tidak bisa memahami hukum ketidakkekalan, tidak bisa menerima hukum ketidakkekalan yang terjadi di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, selama kita belum dapat mengusir keinginan atau tanha, maka pandangan sesat sakaya ditik akan tetap ada. Itulah yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menyadari sepenuhnya terhadap corak ketidakkekalan daripada segala sesuatu yang terbentuk atau sangkara. Nah, jadi kata kuncinya sudah terjawab bahwa untuk dapat mengatasi ketidakkekalan adalah bagaimana kita mampu membina diri dengan baik, dengan memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan mempraktikkan Dhamma dengan melenyapkan nafsu indrawi, melenyapkan kesombongan di dalam diri kita, dan tentunya
kita juga harus berusaha untuk mengendalikan keinginan kita, khususnya adalah keinginan-keinginan yang rendah. Semoga melalui sharing Dharma pada kesempatan pagi hari ini, sedikit sharing ini mampu memberikan pemahaman dan motivasi bagi seluruh umat Buddha Wihara Buddha Dharma Bali untuk dapat memahami anicca atau hukum ketidakkekalan atau hukum perubahan dengan sebaik-baiknya, sehingga muncul tekad dan semangat untuk berpraktek Dhamma dan mampu untuk menjadi pribadi yang terkendali, baik pikiran, ucapan, ataupun tindakannya. Terima kasih, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.